Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Wimanisma, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah perdagangan luar negeri. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, di mana kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lembaga pendukung perdagangan luar negeri. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Putri Mayasari, MPM 2019 145000817. Saya Putri Dame Maria Sihite dengan MPM 2019 145000850. Saya Sitius Fatimah dengan MPM 209114500788. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Bea dan Cukai adalah lembaga pemerintah di bawah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok sebagai Departemen Keuangan di bidang bea cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk dan cukai, serta pungutan lainnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 1, disebutkan bahwa kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Lalu, dari definisi yang telah saya jelaskan sebelumnya mengenai kepabean, jadi yang pertama, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia dan tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen terdapat kegiatan tertentu, di mana zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut teritorial Indonesia meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan atas terluar paling jauh 200 mil, diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Sedangkan landas kontinen adalah wilayah laut luar laut teritorial meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan sampai batas keluar kontinen paling jauh 300 mil, diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Lalu yang kedua ada kantor pabean, di mana kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tempat dipenuhinya kewajiban pabean. Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ekspor dan impor. Lalu yang ketiga adalah kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang keempat yaitu kawasan pabean, di mana kawasan pabean ini adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan atas barang ekspor dan impor. Dan yang kelima yaitu wewenang pabean, di mana dalam rangka mengamankan hak-hak negara atas barang ekspor dan impor, aparat pabean memiliki berbagai wewenang. Yang keenam yaitu bea keluar, di mana bea keluar itu adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh yaitu bea keluar, di mana bea keluar itu adalah pungutan negara yang berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Putri Dame. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Putri Maya, yaitu Bank Devisa Dalam Negeri dan Luar Negeri. Bank Devisa di Indonesia berfungsi sebagai bank pembuka atau opening bank dalam penerbitan surat kredit berdokumen atau letter of credit. Letter of credit import dibuka oleh importir Indonesia atas nama
eksportir di luar negeri. Letter of credit import tersebut oleh bank pembuka di Indonesia kemudian diteruskan ke bank devisa di luar negeri yang bertindak sebagai bank penerus atau advising bank. Bank devisa di dalam negeri di lain pihak juga dapat berfungsi sebagai bank penerus yang menerima letter of credit export. Letter of credit export adalah letter of credit yang dibuka oleh pembeli atau importir di luar negeri yang ingin membeli barang dari penjual atau eksportir yang ada di Indonesia. Bank devisa dapat juga berperan dalam pemberian kredit ekspor, kredit modal kerja, kredit investasi, dan jasa penagihan wesel ekspor. Bank devisa di Indonesia juga berperan dalam penerbitan surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN atau Letter of Credit Lokal. Selanjutnya yaitu perusahaan jasa transportasi dan jasa kepabeanan. Perusahaan jasa transportasi atau freight forwarder atau forwarding again adalah badan usaha yang bertugas menangani pengurus transportasi yang meliputi pengumpulan muatan, melakukan pengepakan, dan mengurus dokumen pengangkutan. Tugas freight forwarder lebih luas dari perusahaan ekspedisi seperti EMKL atau ekspedisi muatan kapal laut, EMKU, ekspedisi muatan kapal udara, dan EMKA, ekspedisi muatan kereta api. Pengusaha pengurus jasa kepabeanan atau PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan kepengurusan kewajiban pabean untuk dan atas nama kuasa importir atau eksportir. Pengurus pemberitahuan pabean dapat dilakukan oleh pengangkut, importir atau eksportis yang bertindak sebagai pemilik barang. Importir bertanggung jawab terhadap bea masuk dan pajak yang terhutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor, berdasarkan tarif yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean atas impor dan nilai pabean. Bea masuk atas impor merupakan tanggung jawab importir yang bersangkutan. Contoh perusahaan jasa transportasi atau freight forwarder antara lain DHL Global Forwarding, SDV Logistik Indonesia, Kuehne Nagel, Panalpina, dan Schenker. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang perusahaan pengangkutan laut, udara, dan darat. Perusahaan pengangkutan harus dibedakan dengan perusahaan jasa pengangkutan atau perusahaan jasa transportasi atau freight forwarder. Perusahaan pengangkutan adalah perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan alat-alat pengangkutan seperti kapal laut, pesawat udara, atau kereta api. Sedangkan perusahaan jasa pengangkutan hanya bergerak dalam jasa pelayanan pengurusan pengangkutan barang. Barang-barang ekspor impor dapat diangkut melalui perusahaan pelayaran samudra jika melalui jalur laut, maskapai penerbangan jika melalui jalur udara. Pengangkutan barang ekspor impor sebagian besar dilakukan melalui jalur laut karena kapal laut dapat mengangkut barang dalam jumlah yang besar dan juga biaya yang relatif lebih terjangkau bila dibandingkan dengan jalur udara. Perusahaan pelayaran samudra di samping berperan dalam pengangkutan barang ekspor antar negara juga berperan menerbitkan dokumen pelayaran. Contoh perusahaan pelayaran yang ada di Indonesia antara lain Samudra Indonesia, Maskapai Line, KA Line, Hyundai, CMA CNG. Contoh perusahaan penerbangan Garuda Indonesia, Singapore Airlines, KM Royal Dutch, Cathay Pacific, dan Qatar Airways. Perusahaan asuransi. Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Perusahaan asuransi berperan besar dalam melancarkan kegiatan bisnis ekspor-impor. Perdagangan luar negeri adalah termasuk jenis usaha yang penuh dengan resiko karena barang-barang dapat hilang atau rusak karena berbagai macam sebab. Bahkan kapal pengangkut barang ekspor bisa saja tenggelam di tengah laut. Resiko semacam ini tentu saja akan sulit jika hanya ditanggung oleh eksportir atau importir. Untuk mengantisipasi hal ini, diperlukan peran perusahaan asuransi guna ikut membantu menjamin resiko kehilangan atau kerusakan. Contoh perusahaan asuransi yaitu
Asuransi As Insurance Tokyo Marine Indonesia, PT Asuransi Ais Indonesia, Zurich Insurance Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu tentang kedutaan asing dan kedutaan Indonesia. Kantor kedutaan asing yang ada di Jakarta dapat digunakan sebagai sumber informasi tentang potensi pasar ekspor produk Indonesia di negara-negara yang bersangkutan. Selain itu, para eksportir Indonesia juga perlu mengetahui prosedur ekspor impor yang berlaku di negara tersebut agar transaksi perdagangan berjalan dengan lancar. Beberapa kedutaan asing di Indonesia ada pula yang mensyaratkan pembuatan faktur konsulat atau consular invoice terhadap barang-barang yang akan diekspor ke negara mereka. Faktur konsulat berfungsi untuk mengecek kebenaran data barang ekspor serta mengesahkan pengapalan barang-barang ekspor ke negara tertentu. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu Direktorat Bea dan Cukai adalah lembaga pemerintah di bawah Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas sebagai Departemen Keuangan di bidang bea dan cukai. Dapat disimpulkan juga bahwa daerah pabean termasuk dalam wilayah laut dan luar laut, seperti laut, tanah, dan air yang di atasnya dengan atas terluar paling jauh 200 mil dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Adapun bank devisa di dalam negeri dan luar negeri yang berfungsi sebagai opening bank dalam penerbitan surat kredit berdokumen dan letter of credit dibuka oleh importir Indonesia dengan atas nama eksportir luar negeri yang diteruskan ke bank devisa di luar negeri. Perusahaan jasa transportasi merupakan badan usaha yang bertugas menangani pengurusan transportasi. Sedangkan jasa kepabeanan badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan kewajiban pabean. Selanjutnya, perusahaan pengangkutan seperti laut, udara, dan darat. Ini perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan alat-alat pengangkutan seperti kapal laut, pesawat, dan kereta api. Perusahaan asuransi memberikan fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang ada akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti dan berperan besar dalam melancarkan kegiatan bisnis ekspor dan impor. Kedutaan asing yang ada di Indonesia digunakan sebagai sumber informasi mengenai potensi pasar ekspor produk Indonesia di negara-negara yang bersangkutan. Cukup sekian kesimpulan materi pada hari ini. Terima kasih telah menonton video presentasi kami. Semoga yang kami sampaikan bisa menambah ilmu serta wawasan kita semua. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan sebuah pantun yang berbunyi, burung beo, burung cendrawasih, bisa ditemui di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Please watch your luggage. Hold the handrail. Mind your step. Ini adalah tugas yang kami jalankan dengan sepenuh hati demi menjaga dan membangun negeri. Karena dalam setiap rindu yang menanti, ada tekad yang siap untuk berbakti. Bea Cukai Soekarno-Hatta memiliki peran penting sebagai garda terdepan dari pemasukan dan pengeluaran barang-barang di Indonesia. Selama masa pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia tahun 2020, Bea Cukai Soekarno-Hatta tetap beroperasi, melayani impor dan ekspor baik yang dibawa oleh penumpang maupun yang dikirim melalui kargo. Selain itu, di saat bandara lainnya tutup, Bandara Soekarno-Hatta tetap beroperasi sebagai satu-satunya pintu keluar dan masuknya barang di Indonesia. Kami harus teliti karena kami mengawasi untuk melindungi dan melayani untuk mengabdi meski integritas selalu diuji.
Kecurangan dan ketidakadilan bukan untuk dikompromi. Halangan pasti selalu ada, tetapi kami tidak mundur sedikit pun. Profesionalisme kerja kami selalu dijaga dan selalu kita tingkatkan. Meskipun resiko itu ada selama kami menjalankan tugas di masa pandemi, tetapi pengawasan 24 jam setiap harinya tetap dilaksanakan sehingga tidak menghambat kegiatan kepabeanan. Kami berusaha semaksimal mungkin menjaga di garda terdepan, walau harus melihatnya satu demi satu, dengan menjunjung tinggi transparansi. Karena melayani segenap hati adalah orientasi, agar tak ada yang terlewatkan, juga tidak ada yang dirugikan. Dia sebagai penjaga, sebagai border yang mana barang-barang ilegal ini bisa dihindari. Sangat penting untuk menjaga kualitas, daya saing produksi dalam negeri, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas produk di dalam negeri dan berdaya saing tinggi. Profesionalisme dan integritas adalah pedoman kami. Tegas melayani sekaligus juga tegas dalam mengawasi, demi menutup setiap celah yang berpotensi merugikan bangsa dan bumi pertiwi. Untuk layanan ekspor Bea Cukai Soekarno-Hatta sangat baik, khususnya bagian ekspor, dan kebetulan barang-barang kita perishable, itu sangat terbantukan oleh sistem autogate dari mereka, sehingga barang kita lebih cepat sampai dan kualitasnya terjaga. Kami adalah community protector. Kami senantiasa hadir menjadi trade facilitator, memacu perekonomian melalui industrial assistance, sigap menjadi revenue collector untuk pertumbuhan dan kesejahteraan. Kecepatan itu memang dibutuhkan dalam rush handling karena apalagi di Soekarno-Hatta ini importasi itu salah satu volumenya yang paling tinggi di Indonesia. Kita juga sering menemukan importasi berupa hewan hidup, tumbuhan hidup, yang mana kalau misalnya kita lambat dalam menangani, itu hewannya bisa mati, tumbuhannya bisa layu. Lagi pula kalau misalnya terjadi hal seperti itu, importirnya akan dirugikan. Ini semua kami lakukan untuk negara. Ini adalah kami, Bea Cukai Soekarno-Hatta.